Contoh peta dari pulau ini teman-teman. Ini pemerintah di sini tuh zaman dulu tahun 1859 memaksa penduduk sini untuk pindah karena itu pulau ini tuh sangat berbahaya. Karena pulaunya tuh karena angin kencang dari laut, pulaunya tuh lama-lama menjadi kecil. Contohnya itu yang besar pada tahun 1300 itu pulaunya sebesar yang kuning itu. Dan kemudian pada tahun 1700 mengecil menjadi yang warna garis merah itu, dan di tahun 1859 tinggal sekecil itu. Jadi teman-teman bisa dibayangkan pulau yang sebesar itu tinggal sekecil itu dikarenakan erupsi. Jadi karena angin kencangnya dari laut tuh merupsi pulaunya, itu sangat berbahaya teman-teman. Jadi makanya pemerintah mengevakuasi penduduk di sini untuk meninggalkan pulau ini. Sejarahnya nih teman-teman. Ini kan tadinya nih laut ya teman-teman tuh. Laut ini nih dikeringin, dijadiin daratan. Nah ini namanya ini Soklan. Yang aku nih sekarang nih aku lagi ada di pulau ini nih teman-teman. Ini foto diambil pada tahun 1930. Ini semua udah dikeringin. Ini daerah sini. Ini pulau yang kecil ini. Ini namanya Soklan. Jadi aku sekarang lagi berdiri di pulau ini teman-teman. Tapi sini udah dikeringin, dijadiin daratan. Ya, jadi laut udah dirubah jadi daratan, teman-teman. Nah, sekarang ini aku ada di sini tuh. Nah, ini anginnya kenceng banget. Kelilingnya itu sebenarnya laut teman-teman ya, jadi udah dijadiin daratan itu teman-teman. Ini orang Belanda di semua laut dijadiin daratan teman-teman. Tapi ini sekarang aku akan menuju ke tempat yang satunya lagi, Warhawahen. Nah kita sekarang karena kita udah deket sini nih akan menuju Skokland. Nah apa itu Skokland? Lihat terus dan simak terus vlogku hari ini. Melewati pedesaan lagi nih. Pedesaan di Belanda seperti ini teman-teman. Di sebelah kiri itu adalah petani-petani yang menanam gandum, menanam sayuran juga tuh di situ. Jadi namanya akkerbau kalau di Belanda dibilangnya. Petani akkerbau. Menuju Soklan. Ini di sini juga ada urek. Nah ini urek itu juga semacam itu kayak apa tuh, pemancing nelayan, desa nelayan ya. Nah ini di urek namanya ini. Tapi kita akan pergi ke Soklan teman-teman ya. Is dat naast de urek? Soklan naast de urek? In de buurt van. Schokland was een eiland. Je moet zien dat dit allemaal de zeebodem was waar je naar rijdt. Dus de zeebodem. Ja. En dat was een heel klein eilandje, maar midden in de zee. Alleen het stond niet ver boven de zee, want het was maar een paar meter. De bodem, de zee was ook niet zo diep hier hoor. Ja. Maar omdat het zo'n vlakte is, stormde het hier behoorlijk altijd. Er zijn heel veel schepen hier vergaan. Nog steeds hè. Op het IJsselmeer is heel gevaarlijk meer eigenlijk. Eigenlijk een zee is dat nog steeds. Vroeger is hier zee. Dit was de Zuiderzee gewoon. Nah ini nih daratan ini teman-teman. Ini dulunya ini sebenarnya ini laut teman-teman ya. Ini sebenarnya dulunya laut, tapi ini karena orang Belanda ini dulu tuh membutuhkan lahan lagi untuk hidup dan ekonominya di zaman dulu. Ini lautnya itu tuh dikuras, dibikin
Jadi dibikin daratan teman-teman. Nah di tengah-tengah daratan ini tuh ada yang namanya Schokland. Tuh dia tuh. Zo hoger ligt. Tuh. Zie je, dus dat was eigenlijk zo'n beetje wel bijna tot aan de zee. Tuh, di sana tuh kita tuh akan melihat Schokland. Nah di dekat-dekat sini juga tuh ada yang namanya Urk. Urk itu tuh sebuah desa nelayan teman-teman. Karena ini tuh sebenarnya di dekat laut. Dus hoe diep het hier was. 50 meter. Schokland. Aan de rechterkant. Dus we rijden eigenlijk in de zee ya. Ja, je rijdt op de bodem van de zee. Ini sebenarnya kita tuh nyetir mobil ini jalanan ini di jalanan di bawah laut nih teman-teman. Tapi sekarang udah jadi daratan. Makanya di sini tuh anginnya kenceng karena ini sebenarnya ini laut teman-teman. Tapi udah dijadiin daratan, jadi daerah sini tuh anginnya tuh kenceng banget. Sejarahnya nih teman-teman. Ini kan tadinya nih laut ya teman-teman tuh. Laut ini nih dikeringin, dijadiin daratan. Nah ini namanya ini Schokland. Yang aku nih sekarang nih aku lagi ada di pulau ini nih teman-teman. Foto diambil pada tahun 1930. Ini semua udah dikeringin ini daerah sini. Nah, ini anginnya kenceng banget. Ja, nu loop je al op de grond. Ja, hier is Schokland. Daar is de zee eigenlijk. Ja, daar is de zee vroeger. Dulu itu kelilingnya itu sebenarnya laut teman-teman ya. Jadi udah dijadiin daratan itu teman-teman. Nih orang Belanda di semua laut dijadiin daratan teman-teman. Tapi ini anginnya. Tuh anginnya kenceng banget teman-teman. Tuh, ini kita ada di Schokland itu sekarang. Cuman gede banget anginnya. Nah ini kita sebenarnya sekarang nih ada di pulau kecil yang di tengah-tengah laut dulu teman-teman. Tapi sekarang lautnya udah dijadiin daratan. Ini yang dinamakan Schokland. Nah sekarang aku akan pergi ke dalam. Ini anginnya banget. Mau masuk dulu ya teman-teman. Sunset open. Nih kita udah masuk ke museumnya nih teman-teman. Tuh ini lucu-lucu. Nah ini nih kita sudah memasuki desa Schoklandnya ini teman-teman. Ini cuacanya nih kurang oke nih teman-teman, tapi kita tetap deh. Ini semua desa ini jadi museum sekarang. Nah itu ada gerejanya. Wat is dat? Nou ja, dat zijn allemaal van gebouwen die allemaal staan. Van heel vroeger al, Nou, dulu 10.000 jaar geleden tot 10.000 Maar jaar geleden. vroeger is hier iemand gewonnen, hè? Hier heb je gewoon het dorp gestaan, waar hier die huisjes staan. Ja? Hier heb je het dorp gehad. Ja? En nu de mensen moeten weg daarna. Ja, mensen zijn toen onder dwang afgevoerd van het Nee. eiland afgehaald. No dulu di teman-teman di sini karena terlalu berbahaya. Ini desanya dulu semua yang tinggal di desa ini disuruh pergi dari desa, dipaksa untuk keluar dari sini karena sangat berbahaya sini teman-teman. Karena stormnya itu angin kencangnya berbahaya. Jadi dipaksa untuk keluar dari desa ini. Nah ini desanya dulu ini ada di tengah-tengah laut teman-teman. Jadi sawah-sawah itu tuh daratan yang sekarang kita lihat itu tuh dulunya tuh laut teman-teman. Jadi dibangun daratan, di sana dibangun bendungan-bendungan. Jadi kan airnya itu jadi dipompa. Nah ini air-air yang di sini air lautnya tuh kan jadi mengering karena di daerah sana tuh di Aalsmeer dibikin bendungan. Jadi sekarang laut-lautannya itu berubah jadi daratan dan dibangun untuk pertanian dan rumah-rumah. Nah ini desanya ini sekarang jadi museum. Ini ada gereja. Nah, kita menuju ke sana ini. Nah
kayak kan. Oh, ini gerejanya nih teman-teman. Tuh, ini gerejanya nih tuh. Gereja di tengah lautnya. Gerejanya ini ada, ini bekas gerejanya nih di pulaunya, tapi di sini ditaruh ini lukisan-lukisan. Keluar nih dari gereja itu. Tuh, lihat ini kayaknya nggak bisa dibayangin ya teman-teman. Ini pulau kecil di sini. Bij de ontruiming in 1859. Dus in 1859 zijn die mensen hier weggehaald. 1958. 1859. 1819. Werden vrijwel alle gebouwen werden gelijk afgebroken. Hè? Want ze wilden niet dat die mensen teruggingen. Oh. Ze hebben al die gebouwen. Nou, dit staat ook helemaal brand hoor. Oh. Dat staat eruit. Dit is een stuk van de wering, hè, van wat hier stond. Wat er nu hier staat, dit hebben ze nieuw gemaakt natuurlijk, maar dit was eigenlijk wat er stond toen. Oke. Die oude uit de wal. Nah, vroeger dari Cedar ya. Dit was allemaal Tuh, ini dulu itu arenan laut teman-teman ya. En ik denk, Emmeloord ligt daar, dus dat betekent dat je echt alleen maar zee hebt hier. Alleen maar zee. Want dat is, ja, tot en met Volendam was zee. Oke, so. Dus het is gewoon echt een zee was dat. Dulu ini benar-benar laut, jadi daratan semuanya teman-teman. Die is niet diep, hij was niet diep. Ja. Het eiland lag best laag. Ja. Daarom als het heel hard stormde, waren ze bang dat het eiland zou overstromen. Nah ini teman-teman, ini lautnya tuh dulu nggak dalam, jadinya tuh bisa dilihat dari arah situ. Ini pulaunya di sini. Itu makanya itu angin kencang karena tuh ombaknya kalau lautnya nggak dalam, ombaknya tuh kencang banget. Jadi makanya pemerintah zaman dulu tuh karena takut nanti kalau ada angin kencang pulaunya ke bawah atau ke air laut. Semua penduduk yang tinggal di desa ini dipaksa untuk meninggalkan desa ini teman-teman, karena sangat berbahaya waktu itu. Jadi semua tuh rumah-rumahnya pada harus dihancurin tuh supaya mereka nggak kembali lagi ke desa ini sama pemerintah, karena ini semuanya orang-orang yang tinggal di sini nggak mau disuruh pindah sebenarnya, tapi karena berbahaya mereka dipaksa pindah dari desa ini teman-teman. Seperti yang di itu tuh, ini contohnya ini nih ada kayak kelder. Kelder itu tuh tangga yang menuju jalan bawah tanah nih. Tuh, sana tuh sebenarnya di bawah itu ada ini sisa-sisanya. Sebenarnya ini rumah dulunya nih, ada ini gudang di bawah sini atau yang ke tanah dulu nih. Di sini ada rumah sebenarnya, tapi karena dihancurkan sudah nggak ada lagi. Tuh, ya. Ini sisa-sisa rumah juga ada ini. Ini sejarah benar teman-teman. Nah ini kita udah memasuki museumnya nih teman-teman. Di sini ada museum juga nih. Tuh. Kalau yang mau tahu sejarah tentang museum Nile Pardon in the Ocean. Ini tulang-tulang binatang nih. Di Hisiyir ke Fondant tuh ya, tulang-tulang binatang yang temuin di pulau ini teman-teman. Ini tulang Holland Bear, ini beruang nih teman-teman. Aku kira ini dinosaurus. Tidak ada dinosaurus bos. Ini namanya Holland Bear. Holland Bear di zaman es dulu nih numbuhnya tuh. Beer. Nah ini mamut, ini yang sebelah sini tuh mamut, dari mamut teman-teman. Zaman dulu nih teman-teman, ternyata zaman dulu tuh stylenya juga udah keluar lagi nih. Sekarang tuh keluar lagi nih tuh kayak gini. Ini zaman prehistoris. Ini tuh peralatan masak zaman dulu, bagus ya.
zaman dulu. Kayak yang kayak gitu tuh keluar lagi. Nu is weer in. Hah? Middeleeuwen wil. Krijgt een tweede leven niet als stevige bodem van water dus in de bodem hebben. Tahun segini nih 1941 ini lautannya udah jadi daratan nih teman-teman tuh. Hier kan je de afdruk dus zien hier, hoe je de rand van het eiland loopt, zie je? Zie je nog net zo, dat hier zo dat eiland liep zo. Nah ini nih tuh Tia, ini nih pulau Sokennya ini tuh. Ini dulu laut teman-teman ya, di tengah-tengah sininya nih. Ini tuh lihat nih batas-batasnya tuh. Ini tuh batasnya dulu, ini nih daratan, nah sininya laut. Sekarang ini udah jadi polder. Tuh udah bisa jadi daratan dan ditanami, bisa untuk dijadiin ladang pertanian. Laris tuh bendungan. Ini yang sebelah kanan IJsselmeer, Danau IJssel. Dat heet anders. Dit heet volgens mij. Hoe heet het ook alweer? Dit heeft een andere naam. Dit. Ini anginnya tinggi, nyetirnya harus hati-hati nih teman-teman. Nah kita sudah mengunjungi. Tadi itu kita ke Soken, ke Pulau Soken, pulau yang kecil yang dulunya di tengah-tengah laut, tapi lautnya sekarang udah menjadi daratan. Nah sekarang kita akan melanjutkan ke tujuan terakhir, yaitu kemana kita papi? Warhawahenu. Ya, wahana. Kita mau pergi ke Batavia Stad deh teman-teman, karena udah deket sini. Kasih apa banyak. Heb je credit card bij je? Sudah bangkrut. Nah ini nih teman-teman, kita nih sekalian mau tuh apa lunchen? Ja, lunchen ja. Alleen lunchen. Kijken het koper pap. Ja, baik. Nah kita akan menuju ke Lelystad teman-teman. Jadi kita menuju ke tempat terakhir ini. Jadi kita udah mengunjungi pulau kecil Soken. Itu banyak banget sejarahnya di sana, cerita sejarahnya. Nah, jadi pulau kecil itu tuh dulu dikelilingi oleh laut teman-teman ya. Tapi lautnya itu udah diguruk, udah dijadiin daratan. Nah itu sekarang kita menuju tempat yang terakhir ini. Karena kita menuju sekarang ke Batavia Stad. Karena sekarang udah waktunya makan siang. Jadi kita mau makan siang di sana sekalian mau lihat-lihat juga lagi. Jadi ini tempat terakhir yang akan kita kunjungi hari ini. Nah, suasana di Batavia Stad nanti bisa diikuti ya teman-teman. Kita masih ada di Provinsi Flevoland. Jadi provinsi tambahan, is het extra provincie ya? Eigenlijk vroeger. Deze provincie bestond niet, nee. Dit is een provincie geworden ya. Ya. Nah dulu ini nggak ada di sini provinsinya teman-teman. Ini provinsi tambahan nih. Kota dulu provinsi Flevoland ini belum ada teman-teman, karena dulu tuh laut. Jadi sekarang provinsi ini nih kota-kota besar seperti kota Almere, kota Emmeloord dan Lelystad itu tuh dulunya tuh laut. Jadi sekarang udah dijadiin daratan, menjadi kota besar, banyak dibangun rumah-rumah teman-teman. Jadi ekstra daratan. Nah sekarang kita akan menuju salah satu kotanya di Lelystad. Di sana tuh ada Batavia Stad, semacam outlet juga yang bisa nanti di sana kita mau cari makan siang di sana, mau istirahat. Nah ini teman-teman kita udah sampai di Batavia Stad Fashion Outlet. Ini karena kita udah di daerah sini, sekitar sini, jadi kita mampir deh ke sini sekalian mau makan siang. Itu adalah dike-dike yang di sebelah kanan teman-teman. Itulah yang menjaga daratan ini dari air laut yang pasang. Nah di sebelah kanan itu adalah di sebelah dike ini, dike itu daratan yang tinggi itu adalah IJsselmeer teman-teman. Nah di sebelah sini kanan ini adalah polder. Polder itu tuh lautan yang udah dikeringin, yang dijadiin daratan. Jadi panjang banget ini nih dike-dike-nya nih.
yang menjaga supaya nggak banjir. Nah ini nggak sengaja ketemu Rob sama Rini. Tuh ya Rin, we benit aku broken tuh fale. Nyari si Rob malah ketemu Sander. Nah kita lagi istirahat di sini di La Place di Batavia Stad. Ini aku kan lagi di deket-deket sini. Main ke sini nggak taunya Mbak Yuri ini juga ke sini tuh fale Herin. Mbak Yuri ini kebenaran banget. Nama menir company lagi makan. It's Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.